Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ervan Raoktaryanto dari kelompok 1 kelas PGSD 03 mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, dan dosen saya yaitu Pak Tri Wintolo. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya, ada Atika Fariza, Ayu Andini, Deva Artamevia, dan Dwi Rahayu, kami berlima akan sedikit menjelaskan tentang prinsip relevansi dan implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke prinsip relevansi dan implementasinya itu bagaimana, mari kita sedikit membahas tentang kurikulum. Jadi, menurut Sisdiknas tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 mengatakan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau persiapan yang perlu disiapkan, kemudian bisa dikatakan juga sebagai sistem atau peraturan yang harus kita jalankan agar tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Sedangkan menurut Saylor, Alexander, dan Lewis, mereka mengatakan kurikulum adalah sebuah rencana untuk menyediakan serangkaian kesempatan belajar bagi orang-orang untuk dididik. Sebelum masuk ke prinsip relevansi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang menjadi komponen dalam kurikulum itu, komponen dalam pembentukan kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Jadi yang harus dirumuskan dalam menyusun kurikulum itu, kita harus mengetahui apa tujuan kita membuat kurikulum tersebut. Di dalam tujuan tersebut berisi tujuan cita-cita dari pembentukan kurikulum. Kemudian yang kedua ada isi. Isi ini bisa berupa materi dan bahan pelajaran yang akan digunakan dan diterapkan dalam proses mewujudkan cita-cita atau tujuan dari dibentuknya kurikulum. Kemudian yang ketiga ada strategi. Strategi ini berupa rancangan atau rencana yang tepat dalam mengambil langkah atau keputusan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi dalam penerapan proses kurikulum, setelah kurikulum itu dirumuskan atau telah dilaksanakan, proses evaluasi itu sangat penting. Dalam proses evaluasi ini itu bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan apa yang menjadi keberhasilan dan apa yang menjadi kegagalan. Ketika menemukan poin keberhasilan, mungkin kita bisa melakukan inovasi agar kedepannya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, jika memang menemukan kegagalan dalam proses pelaksanaannya, kita bisa mencari solusi dari kesulitan atau kegagalan yang dialami. Baik, selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum, di mana terdapat 5 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada relevansi, kemudian fleksibilitas, kemudian kontinuitas, efektif, dan terakhir ada efisien. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai prinsip relevansi, karena untuk prinsip-prinsip lain akan dijelaskan oleh kelompok lain. Sebelum itu kita harus mengetahui mengenai pengertian dari prinsip relevansi itu sendiri. Nah, sebelumnya relevansi atau relevan mempunyai arti connected with what is happening, yakni kedekatan hubungan dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Dan yang terakhir, pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna bagi kehidupan, baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat. Artinya, kurikulum dan juga pengajaran harus disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu ada 2 macam relevansi. Yang pertama ada relevansi internal atau relevansi di dalam. Maksudnya di sini itu kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum sendiri yang mengikuti tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan satu keterpaduan kurikulum. Selanjutnya yaitu relevansi eksternal atau relevansi keluar, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat dan tidak hanya menyiapkan anak untuk kehidupan sekarang, tetapi juga yang akan datang. Selanjutnya yaitu relevansi kurikulum dengan kehidupan. Yang pertama ada psikologis. Pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kehidupan nyata. Contohnya yaitu sekolah yang berada di perkotaan. Anak didiknya ditawarkan hal yang aktual seperti polusi pabrik, arus perdagangan yang ramai, dan kemacetan lalu lintas. Selanjutnya itu ada sosiologis. Materi atau bahan yang diajarkan kepada anak-anak harus membantu mereka mempersiapkan masa depan mereka. Keberadaan kurikulum di sini diharapkan dan memiliki nilai prediksi yang jelas dan penuh perhitungan. Contohnya yaitu peserta didik yang diajarkan untuk belajar secara berkelompok, salah satunya untuk menemukan sikap gotong royong lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada epistemologis, maksudnya yaitu kurikulum dan proses pendidikan sebisa mungkin dapat diorientasikan ke dunia kerja sesuai dengan jenis pendidikannya, sehingga nantinya pengetahuan teoretik dari sekolah dapat diaplikasikan dengan baik ke dalam dunia kerja.
Contohnya yaitu semisal anak bercita-cita jadi penyanyi, bisa diberikan ruang untuk dia menunjukkan rasa bakatnya dalam menyanyi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu peserta didik di SD Rambutan 6 Pagi berada di lingkungan perkotaan yang dimana terdapat berbagai bidang pekerjaan serta kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan mengamati video tentang jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Kedua, dengan mengamati video, siswa dapat menguraikan perbedaan jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, untuk model pembelajaran menggunakan project-based learning. Bahan pembelajarannya yaitu video pembelajaran tentang macam-macam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran menggunakan asesmen formatif. Selanjutnya, implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Terdapat 3 implementasi. Yang pertama, pengembangan program, di mana pengembangan program ini mencakup program tahunan, semester, bulanan, mingguan, hingga harian, serta terdapat program bimbingan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran ini proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru yang utama dalam pembelajaran yaitu mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Yang ketiga, terdapat evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.